Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat ya? Insya Allah tetap sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan soal-soal distribusi binomial yang kemarin sudah sempat kita review. Ya, monggo silakan dibuka LKS-nya. Kita akan memulai dari contoh soalnya dulu biar jelas gitu. Ya, sehingga nanti kalau ada soal-soal yang lain, semoga kalian tidak kebingungan. Ya, oke. Silakan dibuka anak-anak LKS-nya halaman 70. Ya, halaman 70. Kita akan coba mencari peluang binomial beberapa kasus begitu. Oke, langsung saja kita buka halaman 70 sampai halaman 71. Oke, yang harus pertama-tama sebelum kita masuk ke soal-soal, pertama-tama yang harus kalian ingat bahwasanya peluang binomial itu memiliki rumus seperti apa. Ya, kalau kita flashback di sini, rumus binomial ini seperti ini. Ingat ya? Oke, jadi peluang terhadap sebuah kejadian X adalah kombinasi dari N terhadap X begitu. Ya, kalau kombinasi itu dijabarkan bentuknya seperti ini, N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial. Dikali P, P ini adalah peluang keberhasilan. Ya, yang ditanyakan sebesar apa? Sebesar X. Ya, sebanyak berapa keberhasilannya di sini? Kemudian Q ini peluang tidak berhasil atau gagal. Ya, di mana nanti pangkatnya ini adalah kejadian dikurangi keberhasilan ini tadi. Oke, selain ini anak-anak, kita juga masih harus ingat, kita bisa menggunakan rumus distribusi binomial seperti ini. Binomial XNP, maka rumus dari BXNP, X-nya itu adalah banyaknya keberhasilan, N-nya ini adalah banyaknya kejadian, kemudian P-nya adalah peluang keberhasilan. Nah, rumusnya sama. Sebetulnya rumus yang tadi, yang ini, itu kalau kita tulis hampir sama dengan ini. Urutannya aja harus ingat, ini X, ini N, ini P. Kadang-kadang juga X-nya nggak ditulis, berarti cuma N sama P saja. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Halaman 70 dan 71 nomor A. Kita lihat yang A. Tentukan peluang binomial dari bisa besar, bisa kecil ya. 3, 8 setengah. Berarti 3, kalau kita punya B, 3, 8 setengah. Oke, 3-nya ini adalah X-nya. Ya, kemudian 8-nya ini adalah N-nya, jumlah pengulangannya. Setengah ini adalah P-nya. Sehingga kita punya rumus B, X, N, P adalah kombinasi dari X terhadap N, P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. Pakai ini anak-anak. Sehingga kalau kita punya B 38 setengah, kita bisa tulis di sini berarti C kombinasi dari N-nya adalah 8, X-nya adalah 3, berarti 8 dengan 3. Gini ya, P-nya adalah setengah, pangkat X, pangkatnya X, X-nya adalah 3. Dikali Q, loh bu, Q-nya kan tidak ada ya, kita dicari nak. Q itu adalah 1 min P. Kalau P-nya setengah, maka Q-nya 1 dikurangi setengah. Hasilnya adalah setengah, berarti Q-nya setengah nak. Oke, pangkat N dikurangi X, N dikurangi X8 dikurangi 3. Nah, begini. Oke, saya mendatar ke sana aja ya. Nah, yuk kombinasi 8 dengan 3 yuk. 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, setengah pangkat 3. Pangkat 3 dikali dengan setengah pangkat 5.
Sama-sama setengahnya ya. Berarti pangkatnya akan ditambah nak ya. Berarti hasilnya adalah 8 faktorial yuk. 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kenapa Bu kok berhenti di 5? Karena 8 dikurangi 3 ini nanti 5. Nah, kita jabarkan, oke? Ini 5 faktorial. Dikali 3-nya kita jabarkan. 3, 2, 1. Nah, pembilang sama penyebutnya bisa kita coret yang sama. 3 kali 2 kali 1 ini kan 6. Kita coret dengan ini. Nah, oke, ini setengah pangkat 8. Pangkat 8. Ya, sehingga hasilnya adalah, yuk, 8 kali 7. 8 kali 7 itu, 8 itu 2 pangkat 3 nak ya. 2 pangkat 3 dikali 7 dikali 1 ke pangkat 8 ini tetap 1. Dibagi dengan 2 pangkat 8. Oke, 3 dengan 8, 8 dikurangi 3, 5 nak ya. Berarti nanti ini hasilnya adalah 2 pangkat 5 yang bawah. Sehingga hasilnya sama dengan 7 dikali 1, 7. Dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Berarti 7 per 32. Selesai. Gini aja kok nak. Jadi nggak susah sebetulnya kalau kita mau berusaha. Oke? Dan insya Allah ilmu yang kita belajar ini adalah ilmu-ilmu terapan yang nanti akan berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga begitu. Oke ya? Bisa ya? Bisa. Berikutnya yang B. Jika X itu adalah distribusi binomial 4,34, apa artinya ini? X itu merupakan distribusi binomial dari 3/4. Artinya X-nya ini nggak ada di sini, nah artinya. Ya, jadi X-nya itu, bentar saya hapus dulu biar gak rancu. Oke, berarti ini tinggal N sama P, nah. Ini N-nya, ini P-nya. Oke, sehingga dari sini kalau kita punya binom, ternyata di sini ada, maka tentukan P X sama dengan 2, ini X-nya ada di sini. Berarti sama saja ini kalau ditulis itu adalah X-nya di sini 2, 4, 3/4 begini. Nah, ini adalah X-nya, ini adalah N-nya, ini adalah P-nya. Rumusnya yuk, kombinasi dari N, X gitu kan? P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, oke. X-nya ada, N-nya ada, X-nya ada, N-nya ada, P-nya ada, tinggal Q-nya. Cari Q dulu. Q itu adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 3/4. Berarti 1/4. Ini Q-nya. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan kombinasi dari N-nya adalah 4, X-nya adalah 2. P-nya itu adalah 3/4 pangkat X pangkat 2. Dikali Q-nya adalah 1/4 pangkat N dikurangi X4 dikurangi 2, berarti 2. Oke, berarti hasilnya adalah kombinasinya kita urai 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Masih ingat ya, 2 faktorial yang ini adalah 4 dikurangi 2. Ya, saya tulis dulu biar gak bingung gini. Oke, 4 dikurangi 2 ya. Yang ini adalah 2 faktorialnya. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 4 pangkat 2 itu adalah 16. 1 pangkat 2 itu adalah 1. 4 pangkat 2 itu adalah 16. Berarti hasilnya sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2. Ini 2 nak ya. Oke, dikali 9 kali 1, 9. 16 kali 16. Kita tulis dia itu adalah 16 kali 16 gitu aja dulu supaya bisa dicoret dengan atasnya. Saya menyampaikan ya. Yes, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Yang ini juga sama 2 kali 1. Oke,
dikali 9/16 kali 16. Wes, ini saya coret ya, 2 kali 1. Sebentar, ini saya coret dengan 4. Jadi ini adalah 16 bagi 4, berarti 4. Ya, berarti 3 kali 9 ini adalah 27. Dibagi 2 kali 4 ini adalah 8. 8 dikali 16. Hasilnya adalah 128. Bener nggak sih? 16 kali 8. 6 kali 8, 48. 8 ditambah 4, 128. Bener ya? Oke? Nah, selesai. Nomor 2. Bisa ya? Bisa. Makanya itu ketika belajar apapun anak-anak, harapannya belajarlah dengan konsepnya, jangan dengan contohnya. Oke? Next, lanjut anak-anak. Buatlah tabel distribusi peluang variabel acak X untuk distribusi binomial 3,01, 0,1. Ya. 3 ini siapanya? N-nya. Iya. 0,1 P-nya. Berarti kita ketahui yang C itu kita punya N-nya adalah 3, kita punya P-nya adalah 0,1. Berarti Q-nya berapa? Q-nya 1 dikurangi P ya. Berarti 1 dikurangi 0,1. Hasilnya adalah 0,9. Oke? Yang ditanya adalah tentukan distribusi peluangnya. Ya, di mana kejadiannya itu ada 3. Berarti kalau kejadiannya itu, kesuksesannya itu, kejadiannya diulang sebanyak 3 kali, maka kita bisa tulis di sini peluang untuk X-nya 0 dulu. Ya, kemudian peluang untuk X-nya 1. Kemudian peluang untuk X-nya adalah 2. Kemudian peluang binomial untuk X-nya adalah 3. Oke, selesai kan sampai 3? Karena N-nya 3. Wes, masukkan anak-anak. Kalau ini gimana binomialnya? X-nya 0, berarti kombinasi. Ya, banyaknya pengulangan ada 3. Kejadian kesuksesan tidak ada di sini. P pangkat 0. Q pangkat 3 dikurangi 0. Ini. Ya, rumusnya kan begini sih, nak. C, N, X, P pangkat X, kemudian Q, N dikurangi X. Ini kan peluang binomnya itu kan ini sih. Nah, masih ingat toh? Iya. Oke? Bisa ya ini ya? Bisa. Berarti ini adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 0 itu adalah 3. Oke? Dikali 0 faktorial. P-nya 0,1 pangkat 0. Oke? Q-nya 0,9 pangkat 3. Nah ini kan hilang, nak. Ini kan 1 ya ini. 1 ya, ini kan juga 1. 0 faktorialnya 1. Ini 1. Segala sesuatu kalau pangkat 0 kan juga 1. Berarti tinggalin tok. Berarti 0,9 pangkat 3. Ya. Di situ kita bisa hitung berarti dia adalah 0,729. X1 juga demikian. Kita masukkan X-nya dengan 1. Berarti C31 lah begini. Nak. P pangkat 1. Oke. Q pangkat 3 kurangi 1 berarti 2. Hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1, 2 dikali 1 faktorial. Satu yang ini ya. Oke, P-nya adalah 0,1 pangkat 1. Q-nya adalah 0,9 pangkat 2. Hasilnya adalah ini 3, 2, 1 dibagi yang ini 2 dikali 1. Yang ini itu 1. Oke, ini hasilnya adalah 3 ya. Hasilnya cuma 3 ya. Oke, 0,1 pangkat 1 ya 0,1. 0,9 pangkat 2 berarti 0,81. Nah ini kalau kita kalikan 3 dikali 0,1 dikali 0,81. Hasilnya adalah 0,243. Nah begini. Oke, kemudian yang ketiga. Kombinasi dari 3 dengan 2. P pangkat 2
Q pangkat 3 dikurangi 21. Hasilnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 21 faktorial kali 2 faktorial. Oke, dikali P-nya berapa tadi? 0,1 dipangkatkan 2. Dikali dengan Q-nya itu 0,9 pangkat 1. Saya tulis di bawahnya aja ya. Oke, 3 ini kan sama nak sama ini ya. Oke, berarti hasilnya adalah 3 ya ini ya. 3. Langsung saja 0,1 pangkat 2 itu adalah 0,01. Kemudian 0,9 pangkat 1 itu berarti 0,9. Hasilnya adalah 0,027. Nah, yang ini anak-anak. Kombinasi 3 dengan 3. P pangkat 3. Q pangkat 0 dong. 3 kurangi 3 kan 0 ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 ini 0 faktorial dikali 3 faktorial. Ini 1 ya. Dikali P-nya adalah 0,1 pangkat 3. Q-nya adalah 0,9 pangkat 0. Oke, hasilnya adalah ini 1. Nah, semua ini 1. 0,1 pangkat 3 itu adalah 0,001. Oke, 0,9 pangkat 0 ini adalah 1. Hasilnya adalah 0,001. Sudah selesai. Sehingga yang ditanyakan buatlah tabel distribusinya. Nah, cukup ini kayaknya. Cukup kan ya? Kita bikin tabel distribusinya. Oke, akan begini. Bikin tabel. Ini adalah variabel X-nya. Ini adalah peluang binomial. Oke, ini adalah bentar. Sampai mana tadi ini ya? Oke. Ini adalah peluang binomialnya. P ya ini nak ya. Oke. Kemudian berapa saja kesuksesannya? Gagal semua. 1 kesuksesan, 2 kesuksesan, dan 3 kesuksesan. Oke. Yang gagal kesuksesannya ini peluangnya adalah 0,729. Gagal ini peluangnya. Kemudian yang ini adalah 0,243. Yang ini adalah 0,027. Yang ini adalah 0,001. Nah, ini kalau dijumlah semua, ya, maka hasilnya adalah 1. Saya bisa, insya Allah bisa. Bentar, saya hapus dulu. Oh, nggak bisa dihapus, ya sudah. Nanti soalnya bisa disimpan ya. Oke. Kita nona ya, bisa ya. Nah, ini adalah halaman 70 dan 7 sampai 71. Oke, ini dulu nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.